Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini saya akan hendak mereview jurnal yang menggunakan metode analisis PET pada mata kuliah metodologi analisis data yang akan direview oleh saya sendiri, Firdayani, NIM D1 A1 18068. Nah, langsung saja, pada kesempatan kali ini saya hendak mereview jurnal dengan judul Analisis Faktor Harga dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian melalui Kepuasan Konsumen Produk Minrose Detaching Factory, Divisi Pengolahan SMK PP Negeri 1 Tegalampol Bondowoso. Nah, jurnal ini dituliskan oleh yang pertama Mirsa Marditasari, kemudian yang kedua Hasubagja, dan yang ketiga Kasudji Yaninggati. Jurnal ini dituliskan pada tahun 2019. Kemudian dipublikasikan oleh Jurnal Penelitian Volume 10 nomor 1. Nah, sebelum lanjut, sedikit saya memberikan pengantar di mana Rosella atau Hibiscus sabdarifa L dimanfaatkan untuk minuman karena mengandung asam organik, polikasarida, dan flavonoid yang berguna mencegah kanker, mengendalikan tekanan darah, melancarkan peredaran darah, dan melancarkan buang air besar, sehingga layak untuk dikembangkan. Nah, teknologi Factory Divisi SMK PP Negeri 1 Tegalampol Bondowoso menangkap potensi pengembangan Rosella dengan menghasilkan produk olahan Minrose, minuman kemasan siap minum dan menyehatkan dari bahan bunga Rosella sebagai salah satu produk unggulan yang cocok dikonsumsi untuk semua kalangan. Fluktuasi penjualan pun mengasumsikan bahwa pengelola perlu melakukan kajian dengan melakukan kebijakan harga serta membangun persepsi positif mengenai kualitas produk melalui kepuasan konsumen untuk keputusan pembelian. Nah, melangkah pada inti, ada 3 yang akan saya jelaskan pada video kali ini, yaitu yang pertama, jenis variabel penelitian, kemudian tahapan analisis PET, dan hasil analisis penelitian. Nah, untuk di jenis variabel penelitian terbagi 3, yaitu variabel independen atau variabel X, atau yang lebih kita kenal dengan variabel yang mempengaruhi, dan variabel dependen, dan juga variabel antara. Nah, yang pertama, variabel independen atau variabel X merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lainnya. Adapun yang menjadi variabel X yaitu harga dan kualitas produk. Kemudian variabel dependen atau variabel yang disimbolkan dengan Y merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel X. Adapun yang menjadi variabel Y yaitu keputusan pembelian. Kemudian variabel antara. Variabel antara di sini yaitu merupakan variabel yang terletak di antara variabel independen dan dependen. Sehingga variabel independen pengaruhnya secara tidak langsung ke variabel dependen yang mengakibatkan perubahan yang timbul karena variabel independen dan variabel dependen mempunyai perantara. Adapun variabel perantara dalam jurnal ini yaitu kepuasan konsumen. Nah, kemudian kita melangkah ke tahapan analisis PET. Pada tahapan analisis PET ini menggunakan beberapa tahapan. Nah, yang pertama yaitu perancangan model analisis teori. Tahapan perancangan model analisis teori ini yaitu dengan mengklasifikasikan variabel yang berpengaruh langsung atau direct effect atau DA dan variabel yang berpengaruh tidak langsung atau indirect effect atau EA. Nah, yang pertama saya akan jelaskan yaitu variabel yang berpengaruh langsung. Variabel yang berpengaruh langsung ada 5, yaitu yang pertama variabel harga yang berpengaruh langsung terhadap kepuasan konsumen. Kemudian yang kedua yaitu variabel harga yang berpengaruh langsung terhadap kepuasan konsumen. Kemudian yang ketiga yaitu harga yang berpengaruh langsung terhadap keputusan pembelian. Kemudian yang keempat kualitas produk yang berpengaruh langsung pada keputusan pembelian. Demikian pula kepuasan konsumen yang berpengaruh langsung terhadap keputusan pembelian. Nah,
Untuk tahapan variabel yang berpengaruh tidak langsung atau indirect effect atau EA, itu ada dua, yaitu harga yang tidak berpengaruh langsung pada keputusan pembelian karena ada perantara di kedua variabel, yaitu variabel kepuasan konsumen atau Z. Nah, kemudian juga di sini kita lihat sama halnya dengan yang pertama, kualitas produk tidak berpengaruh langsung kepada keputusan pembelian karena ada variabel perantara, yaitu kepuasan konsumen. Selanjutnya yaitu konstruksi diagram jalur. Nah, konstruksi diagram jalur ini masih berhubungan dengan perancangan model analisis teori. Karena dari perancangan model analisis teori ini dibuatkan konstruksi diagram jalur. Seperti apa tadi yang saya sudah jelaskan, di mana harga dan juga kualitas produk ada yang berpengaruh langsung pada keputusan pembelian, ada juga yang diperantarai oleh kepuasan konsumen terlebih dulu. Teman-teman dapat melihat sendiri bagannya, di mana harga berpengaruh langsung pada keputusan pembelian dan juga ada juga harga yang tidak berpengaruh langsung kepada keputusan pembelian karena ada kepuasan konsumen sebagai perantara. Begitu pula kualitas produk. Ada yang berpengaruh langsung kepada keputusan pembelian dan juga yang tidak berpengaruh langsung karena ada kepuasan konsumen. Nah, selanjutnya kepuasan konsumen berpengaruh langsung pada keputusan pembelian. Nah, kemudian yang kedua yaitu asumsi variabel. Pada tahap kedua ini, asumsi variabel dilakukan karena dalam jurnal ini adanya model rekursif yang dapat dipertimbangkan, di mana hanya sistem aliran kasual ke satu arah. Pada asumsi ini berhubungan juga dengan konstruksi diagram jalur yang dibuat dalam bentuk persamaan, di mana persamaan itu adalah variabel independen atau Z dengan nilai 0,387 untuk X1-nya ditambah 0,294 nilai X2 dan 0,817 untuk nilai epsilon pertama, epsilon 1. Kemudian variabel dependen dengan nilai 0,046 untuk nilai X1, kemudian ditambah 0,457 nilai X2 ditambah 0,407 nilai Y dan 0,660 atau nilai epsilon 2. Kemudian kita melangkah pada tahapan pendugaan parameter. Nah, pada tahap ini dikaitkan juga pada hasil perhitungan antar variabel PET analisis, di mana berdasarkan hasil perhitungan yang ada, variabel analisis jalur atau PET analisis memberikan hasil bahwa dari kelima hipotesis yang telah dirumuskan itu ada 4 yang diterima dan juga 1 ditolak. Mengapa demikian? Karena nilai signifikan dari kelima hipotesis itu 4-nya di bawah lebih kecil dari 0,050, artinya dapat diterima. Sedangkan yang 0,630 itu lebih besar dari 0,050, maka hipotesisnya ditolak. Nah, dari ketiga tahapan tersebut adalah 3 tahapan yang digunakan dalam analisis PET ini. Kemudian kita melangkah ke selanjutnya, yaitu hasil analisis penelitian. Nah, di sini dapat teman-teman lihat tabel 1, tabel 2, dan tabel 3 merupakan substruktural 1, di mana analisis substruktural 1 ini merupakan analisis PET dengan variabel eksogen, harga dan kualitas produk, serta pengaruhnya terhadap kepuasan konsumen sebagai variabel intervening. Nah, analisis ini sumari substruktural 1 diperoleh nilai koefisien determinan R sebesar 0,575. Dengan demikian,
maka besarnya kontribusi untuk harga dan kualitas produk secara bersama-sama terhadap variabel kepuasan konsumen produk MinRose adalah sebesar 57,500%. Kemudian, koefisien substruktural 1 digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat atau tidak, dengan kriteria pengambilan keputusan jika T tabel lebih besar dari T hitung maka HO-nya diterima, dan begitupun sebaliknya jika T tabel lebih kecil dari T hitung maka hanya diterima dan HO-nya ditolak. Nah, di sini tabelnya digunakan dengan bantuan T hitung, kemudian menghasilkan nilai signifikan untuk harga yaitu 0,01 dan kualitas produk dengan nilai signifikan 0,09. Artinya, keduanya sama-sama diterima karena nilai signifikan lebih kecil dari nilai 0,050. Nah, kemudian selanjutnya pada tabel substruktural 2. Nah, analisis substruktural 2 ini juga merupakan analisis PET, namun dengan variabel eksogen harga, kualitas produk, dan kepuasan konsumen, serta pengaruhnya terhadap keputusan pembelian sebagai variabel endogen. Nah, sumari substruktural 2 ini diperoleh nilai koefisien determinan R sebesar 0,763. Dengan demikian, maka besar kontribusi untuk harga, kualitas produk, dan kepuasan konsumen secara bersama-sama terhadap variabel keputusan pembelian produk MinRose adalah sebesar 76,300%. Nah, koefisien substruktural 2 digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat atau tidak. Nah, dapat dilihat di sini nilai signifikannya, baik itu dari harga, kualitas produk, dan kepuasan konsumen. Nah, kriteria pengambilan keputusan yaitu jika nilai signifikan lebih kecil dari nilai alfa 0,050 maka HO ditolak dan H1-nya diterima. Dan di sini dapat kita lihat yang diterima adalah kualitas produk dan kepuasan konsumen karena nilai signifikan di bawah nilai alfa atau 0,050. Sedangkan untuk harga, nilai alfanya lebih kecil dari nilai signifikan, artinya H0-nya diterima dan H1-nya ditolak. Nah, selanjutnya kita akan melihat pengaruh baik dari harga, kualitas produk terhadap kepuasan konsumen maupun keputusan pembelian. Nah, yang pertama yaitu pengaruh harga terhadap kepuasan konsumen. Di sini pembuktian hipotesis pertama tentang harga terhadap kepuasan konsumen berpengaruh signifikan. Artinya, harga yang digunakan untuk merebut hati pembeli melalui produk MinRose bertujuan agar pembeli merasa puas. Kemudian yang kedua yaitu pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen. Nah, di sini pembuktian hipotesis itu berpengaruh signifikan karena kepuasan konsumen dipengaruhi oleh kualitas produk. Kemudian yang ketiga yaitu pengaruh harga terhadap keputusan pembelian. Di sini pada hipotesis ketiga harga tidak berpengaruh kepada keputusan pembelian. Artinya, harga MinRose tidak mempengaruhi pengambilan keputusan konsumen untuk melakukan pembelian. Kemudian yang keempat yaitu pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Pengaruh hipotesis ini berpengaruh signifikan karena pembelian dipengaruhi oleh kualitas produk. Kemudian yang kelima yaitu pengaruh kepuasan konsumen terhadap keputusan pembelian.
di sini menunjukkan kepuasan konsumen itu berpengaruh signifikan karena keputusan pembelian sangat mempengaruhi kepuasan konsumen. Artinya, keputusan pembelian dipengaruhi oleh kepuasan konsumen. Produk Mindrose ini ada variabel yang didominasi oleh tingkat kepuasan yang tinggi dengan diharapkan konsumen secara baik. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Dengan ucapan Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.